Oke guys, setelah sekian lama ya, kali ini kembali lagi membahas Unordinary. Buat yang udah ngikutin channel ini dari awal, pasti udah tahu nih. Tapi mengingat dulu pas pertama kali admin membuat video ini kan masih pemula ya, jadi masih banyak cacat lah. Mulai dari mikrofon yang seadanya, narasi yang belum bagus, nah, pokoknya jelek lah. Nah sekarang admin ini mau meremake lagi dari awal, dari chapter 1. Langsung saja nih, enjoy the story. Serial ini menceritakan kisah John, seorang siswa SMA biasa yang menjalani kehidupan sehari-harinya di dunia yang penuh dengan kekuatan super. Jadi di sini setiap orang mempunyai kekuatan super yang berbeda-beda. Nah, khusus John, dia ini gak punya ability atau kekuatan sama sekali. Dunia ini menghormati kekuatan, dengan kata lain, siapa yang kuat berhak berbicara. Jadi John yang gak punya ability sama sekali atau bisa disebut cripple lah atau orang cacat, sama sekali nggak dihormati oleh siapapun. Kali ini John mau pergi ke toilet, tapi tiba-tiba ada yang berantem. Untung aja nggak kena, kalau kena bisa mati gua ya kan. Orang ini bernama Blake dan Isen. Mereka berantem gara-gara masalah sepele ya, gara-gara Blake merusak pulpennya Isen. Ya mungkin di mata Isen ini adalah kejahatan yang tak termaafkan, jadi belas lah hajar. Daripada terlibat mending cabut aja lah si John ini. Mereka ini berantem di depan kamar mandi, daripada terluka ya kan, pakai aja toilet di lantai lain. Tapi di toilet lain ada juga yang lagi membuli nih, seperti yang sudah dijelaskan. Di sini menghormati kekuatan, yang kuat berhak berbicara dan yang lemah akan tertindas. Terlihat orang yang dibully itu kelihatan kasihan banget ya kan, melas gitu mukanya. Tinjuan menghantam mukanya secara bergantian, tapi John gak tega melihat perbuatan yang semena-mena itu. Di sini orang itu membuli ya gak ada sebabnya, cuma pengen senang-senang aja. John yang kesal langsung melawan orang itu. Orang ini namanya Gavin. Melihat John yang sok berani, Gavin malah lebih senang bisa membuli si John yang seorang cripple ini. Satu hantaman berhasil John daratkan di muka Gavin. Menyadari ini, Gavin makin kesal dan langsung mengaktifkan ability-nya. Dengan ability, dia bisa bergerak lebih cepat dan memiliki durabilitas yang lebih banyak. Statsnya bisa dilihat ya. Pertarungan berlanjut, John tidak berdaya menghadapinya. Gavin benar-benar gembira bisa melukai John. John heran sama orang ini. Padahal kekuatannya hanya meningkatkan durabilitas dan kecepatan saja, tapi kok bisa sesenang itu memukul orang yang tidak mempunyai ability. Ya cupulah, singkatnya nggak apple to apple. John tertawa melihat itu dan menentangnya lagi. Sambil berjalan mendekati jendela, dia menghina Gavin, orang cupu yang nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Buat apa meminta ampun kepada orang itu ya kan? Dibandingkan dengan orang-orang terkuat di sekolah ini, mulai dari Remy yang bisa menyetrumnya sampai hangus, Blake dan Isen yang lagi menghancurkan aula, apalagi Serafina yang terkuat seperti seorang dewa. Sedangkan si Gavin ini hanya bisa bergerak sedikit lebih cepat atau memukul sedikit lebih keras, tidak menakutkan sama sekali. Dan faktanya, John bisa mengalahkan orang ini tanpa ability sama sekali. Mendengar ocehan John yang membuat telinga panas, Gavin langsung menerjangnya. Akan tetapi, dengan mudahnya dilempar dong keluar jendela. Hahaha, memang bukan kaleng-kaleng MC kita yang satu ini. Ya walaupun menang, tapi karena hantaman sebelumnya membuat lengannya patah. Jadi mau nggak mau ya harus ke UKS. Di UKS, John diobati oleh Dr. Darren. Mengingat John ini tidak punya kekuatan, maka sudah pasti dia sering kesini ketika habis dibully sama orang. Dr. Darren ini kesal melihat John yang berkali-kali kesini. Walaupun kesel ya kan, tapi itu bukanlah halangan untuk mengobati John. Setelah diobati, John diceramai agar selalu hati-hati dan tidak membuat kesel orang yang lebih kuat darinya. Setelah pemakan nasihatnya, John mau pergi, tapi dilarang. Jangan pergi dulu sebelum sembuh lah. Nanti kalau kenapa-napa, repot lagi kan jadinya. Ya udah tuh, di UKS saja seharian. Sementara itu di atap sekolah terlihat seorang wanita, namanya adalah Serafina, biasa dipanggil Sera sama John. Sera ini sahabatnya John, dia lagi ada di atap bolos kelas dan bermain game. Dia di chat sama John, minta ditemenin di UKS yang membosankan ini. Singkat cerita, Sera udah berada di UKS.
John minta ditemani di UKS, dia nggak boleh kemana-mana sama si dokter sampai lukanya sembuh. Sira ini awalnya gak mau, dia mau masuk kelas. Tapi John paham kalau Sira ini sering bolos kelas ya kan. Jadi palingan naik ke atap lagi nongkrong. Ya udahlah mau nggak mau menemaninya di sini. Mereka bermain sambil main game ya, Flappy Bird kan. Dan tiba-tiba sekolah ini bergetar, kayak ada gempa. Dokter Darin yang sudah paham dan familiar dengan situasi ini langsung marah-marah dan keluar menuju sumber gempa ini sambil mengultimatum John agar tidak kabur kemana-mana. Tapi ya bodoh amat, ayolah cabut gas. Di sisi lain terlihat Gavin yang baru sadar habis dilempar dari atas. Dia bener-bener kesel sama John. Kalau ketemu lagi habis loh. Panjang umur langsung aja tuh dihampiri dan biasalah ngebacot dulu. Gavin kesel habis dilempar dari atas jendela. Tapi John juga patah tangannya, jadi impas lah. Alah banyak cakap kau. Pas mau ditinju, Gavin tiba-tiba berhenti setelah melihat Sarah ada di belakang John. Hahaha, langsung ketar-ketir lihat backingannya. Disuruh udahan tapi malah nggak mau. Gavin malah ngebacot. Satu sekolah nggak seneng sama sikap Serafina yang notabene siswa teladan dan terkuat, tapi malah sering bareng siswa paling lemah. Satu hantaman membuat Gavin tidak berkutik sama sekali. Dia belum pernah berhadapan dengan Serafina selama hidupnya. Jadi kaget setelah menerima serangannya. Padahal nggak kelihatan mukul, kok tiba-tiba udah mental aja ya kan. Gavin masih kesel. Berusaha melawan tapi semua usahanya sia-sia. Dalam sekejap dia dibuat pingsan. Setelah konflik mereda, mereka sekarang mau nongki ke kafe ya kan. Lihat Gavin yang sudah pingsan tidak berdaya, kasihan juga nih. Sementara itu, Dr. Darren terlihat sedang menyeret dalang dari gempa di sekolah barusan. Mereka bertarung saat pembelajaran berlangsung. Bener-bener sangat mengganggu. Lagi diceramahi, tiba-tiba si Gavin masuk. Lah, kok ini anak yang mengajar John terluka dan ada di sini? Pas tengok keranjang belakang, kemana tuh anak? Udah ngilang aja si kampret. Sementara itu mereka berdua lagi nongki di kafe sambil minum boba. John meluapkan kekesalannya kepada Sarah. Menurutnya setiap ada konflik kecil pasti dibesar-besarkan. Kenapa nggak bisa berdamai aja gitu ya kan? Melihat konflik itu, John hanya bisa mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Kenapa dunia ini bisa sekasar itu? Kenapa berbicara dengan orang yang lebih lemah itu seperti sebuah najis yang harus disingkirkan? Tidak selamanya orang kuat itu benar. Dan mereka juga bisa menghajar orang lemah berkat ability-nya yang telah diberikan sejak lahir. Coba dong duel one by one tanpa ability sama sekali. Menjelaskan semua itu ke Sarah, John tidak yakin Sarah akan memahaminya karena ability-nya Sarah memang sudah kuat sejak lahir. Jadi dia pasti dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Lagi ngobrol, mereka mendengar berita dari TV di kafe ini. Berita itu mengumumkan adanya pembunuhan seorang vigilante. Vigilante ini seorang pembela keadilan yang tidak berbadan hukum ya, atau bisa disebut superhero lah, pembela kebenaran terbunuh. Dengan mengesankan, Vigilante ini mempunyai nama estetik. Dia tewas dengan luka bakar dan luka tusukan, dan ada cap dari organisasi Ember di perutnya. Sudah sejak lama organisasi Ember memburu para vigilante dan sudah banyak korbannya. Melihat ini, John merasa kasihan, padahal orang-orang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka memberi rasa aman bagi masyarakat lemah, tapi sekarang udah mati. Flashback setahun yang lalu, John pindah sekolah ke sini. Nama sekolah ini adalah SMA Wellstone. Seperti biasa siswa baru pada umumnya, John memperkenalkan diri di hadapan siswa yang lain. John bisa masuk ke sini setelah perjuangan keras. Sekolah ini adalah termasuk SMA favorit di negara ini. Dia sering bergadang buat belajar lah, sering les lah, dan lain sebagainya. John kira di Wellstone ini adalah sekolah yang memfokuskan kepada akademik. Gak ada yang namanya perpeloncoan dan pembulian. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Di hari pertama, setelah kelas pertama selesai, dia mau pindah ke kelas selanjutnya. Tapi disapa oleh cewek cakep, namanya Elaine. Pada awalnya basa-basi lah, nanyain sekolah sebelumnya John, yaitu gak masuk manapun. John mengaku kalau dia homeschooling. Sampai pertanyaan intinya nih, Elaine nanya ability-nya John. Seketika itu semua mata tertuju pada sosok John. Jawabannya, tidak punya ability. Mendengar itu Elaine langsung marah. Dia merasa jijik dengan sosok John ini. Seakan-akan John adalah najis besar yang harus segera disingkirkan. Dan sebagaimana cara kerja dunia ini, yang kuat berhak berbicara, yang kuat akan dihormati. Tanpa kekuatan Anda bukanlah siapa-siapa.
Dan begitulah rumor pun tersebar. John setiap hari dibully tanpa habis. Cuma sekedar lewat tiba-tiba dibawa ke tempat sepi dan dibully. Ini adalah hierarki, di mana orang yang lemah akan dibully. Dan terlihat ada Sarah yang lagi melewati mereka. John minta tolong kepadanya, tapi gak digubris sama sekali dong. Kembali ke rumah John, pagi itu terdengar ada panggilan masuk. John yang baru terbangun langsung menjawabnya. Ternyata panggilan itu adalah dari Sarah. Dia mau ke mall hari ini dan mengajak John untuk menemaninya. Pada awalnya John ini malas, dia mau beres-beres rumah yang bener-bener sangat berantakan dan membutuhkan waktu seharian penuh, alasannya sih gitu. Tapi ternyata bel rumahnya berbunyi, udah ada di depan si Sarah. Singkat cerita, John mau gak mau ngikut ajakannya Sarah ya kan. Rumahnya juga udah bersih dan mereka langsung OTW cus ke mall. Seperti biasalah, kalau ngedate nyari baju, nyobain dan lain sebagainya. Sampai dia melihat ada orang yang menawarkan jasa pengukuran ability dengan harga $10. Orang yang ability-nya di atas angka 5 akan dapat hadiah. Melihat hal yang menarik ini, John memaksa Sarah untuk menyobanya. Orang sebelum mereka ini diperiksa dan ability-nya hanya bernilai di bawah 4, namanya adalah Levani. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Cewek itu kesel, dia merasa dirugikan dan meminta uangnya kembali. Lumayan cuy, $10. Orang itu bersikeras gak mau mengembalikan uangnya. Di sini John melihat pertengkaran mereka dan mencoba untuk melerainya. Udah dibilangin malah tambah marah kan. Udah mau gelut pakai ability-nya tuh. John melihat tangan wanita itu sudah memadatkan energi, pasti bakal ditembakin nih. Tapi untungnya nggak jauh dari situ ada security. John makin menentangnya. Levani heran kenapa John ini nggak menggunakan ability-nya dan hanya tersenyum untuk menunggunya menyerang. Udah terlanjur panas mau menghajar John, tapi dia berteriak, "Tulung, tulung!" Hahaha. Langsung ketahuan sama security dan ditanyain kan. Setelah dijelaskan panjang lebar, security itu seperti sudah familiar dengan orang ini. Sepertinya sudah banyak orang yang jadi korbannya nih. Orang itu disuruh mengembalikan uangnya Levani dan pada akhirnya perkara pun selesai. Ini adalah fakta di mana orang yang akan menghormati kekuatan. Padahal yang salah kan cewek barusan, tapi kok malah dibela ya kan? Gitulah dunia ini bekerja. Sekarang giliran Sarah yang diperiksa ability-nya dan ternyata ability-nya bernilai 8. Langsung saja tuh dikasih boneka beruang. Lalu John ditawarkan untuk dicoba juga tapi nggak mau. Pas mau disentuh, John menghindari sentuhan itu. Singkat cerita mereka pun pergi dari situ. Hari sudah malam saat mereka selesai jalan-jalan di mall. Mau nungguin bus di halte terdekat tapi ternyata rame. Jadi mereka akan menunggu di halte lain yang dekat di taman. Lagi jalan di taman ini terlihat sangat sepi. Tidak ada orang lain sama sekali. John menyadari ada sesuatu yang aneh nih. Nengok ke belakang ternyata nggak ada siapa-siapa. Sambil membicarakan perkara boneka sebelumnya kan. John ini tidak tahan melihat setiap ketidakadilan di depan mata. Jelas-jelas cewek sebelumnya itu salah tapi karena dia kuat, jadi dia dibelain sama petugasnya. Ya apapun alasannya, Sarah hanya mengingatkan agar lebih berhati-hati, nanti takutnya John lah yang kena hajar. Tiba-tiba John merasakan ada yang aneh lagi tuh di belakangnya. Langsung saja menarik Sarah dan kabur dari situ. Sampai di balik tembok, John mencoba melempar kaos dan ternyata melayang. Waduh, ternyata ada orang yang membuntuti mereka dari mall dengan ability-nya yang bisa membuat menghilang. Langsung saja. Gak pakai lama, cabut.